Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses dari pekerjaan data analis untuk menelaah data. Dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan penjuruan data analis di PPKD Jakarta Selatan dengan instruktur Kak Manaya Salsabila Setiawan. Lanjut pada tugas yang pertama, yaitu saya diminta untuk mengidentifikasi tipe dan atribut data. Jadi dataset yang saya dapatkan berkaitan dengan perpustakaan, yang dimana ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel members yang berisikan member ID, nama, umur, kota, tanggal daftar. Selanjutnya ada tabel books yang berisikan book ID, judul, kategori, tahun, dan selanjutnya yaitu ada tabel authors yang berisikan author ID, nama, negara. Selanjutnya ada tabel borrowings yang berisikan borrow ID, member ID, book ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Selanjutnya ada tabel finance yang berisikan fine ID, borrow ID, jumlah denda, status. Selanjutnya ada tabel staff yang berisikan staff ID, nama, posisi, gaji. Dan yang terakhir ada tabel book stock yang berisikan stock ID, book ID, dan jumlah tersedia. Tugas kedua yaitu mengidentifikasi relasi antar data. Jadi dari beberapa tabel yang terkumpul dalam dataset perpustakaan, saya telah membuat relasinya. Yang pertama ada kegiatan peminjaman buku di tabel borrowings ID, dan borrowings ID ini berrelasikan dengan members, dengan relasinya dengan kolom relasinya itu member ID, dan jenis relasinya one to many. Selanjutnya ada relasi books terhadap borrowings yang berrelasikan pada kolom book ID, dan jenis relasinya one to many. Jadi tabel members itu berisikan profil dari para peminjam buku, dan sedangkan tabel books itu berisikan data tentang buku yang dapat dipinjam. Selanjutnya books juga berrelasikan dengan book stock. Pengantar relasinya itu pada kolom book ID, dan jenis relasinya itu one to one. Book stock ini berisikan data ada berapa banyak stok yang tersedia. Selanjutnya tabel books juga berrelasikan dengan author, yang dimana menjembataninya pada kolom author ID, dan jenis relasinya many to one, dimana author ini berisikan data tentang penulis bukunya. Dan yang terakhir ada tabel borrowings berrelasikan dengan finance, dan pengantar relasinya itu pada kolom borrow ID, dan jenis relasinya one to one. Jadi finance ini berisikan tentang data denda atau jumlah denda. Lanjutnya tugas ketiga itu lakukan analisis statistik deskriptif. Jadi pada langkah pertama saya mencoba untuk memisahkan atribut-atribut yang numerik. Di sini saya mendapatkan atribut atau kolom umur, jumlah denda, gaji, dan jumlah tersedia. Dan saya mencarinya menggunakan Excel, yaitu mencari meannya atau rata-rata, modus, min, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, max, dan standar deviasi. Selanjutnya membuat visualisasi data. Dari dataset perpustakaan ada 3 yang saya buat berdasarkan tabel-tabel yang telah saya relasikan satu sama lain. Jadi yang pertama ada chart dalam bentuk donut chart yang berisikan informasi tentang dalam periode 2022 sampai 2024 jumlah peminjam buku di perpustakaan didominasi oleh milenial dan Gen Z, di mana kita ketahui hampir 60% lebih milenial dan Gen Z ini mendominasi dalam peminjaman buku di perpustakaan. Dan sisanya itu ada Gen X dan Gen Alpha. Selanjutnya jenis chart horizontal bar chart yang berisikan informasi tentang dalam periode 2022 sampai 2024 kategori buku yang paling favorit dipinjam yaitu novel. Ada 4
kategori di perpustakaan, yaitu novel, self-development, fiksi, dan finance. Top satunya itu ada pada novel dengan jumlah banyaknya peminjaman yaitu 459. Selanjutnya, dalam periode 2022 sampai 2024, mayoritas peminjam buku berasal dari kota Surabaya, yang dimana pada perpustakaan itu ada kota Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Dan di Surabaya ini menjadi top 1 atau mayoritas para peminjam buku. Selanjutnya ada tugas kelima, yaitu interpretasi karakteristik data. Di sini saya sudah menganalisis dari tugas ketiga dan keempat. Yang pertama tentang analisis statistik deskriptifnya. Dari hasil analisis saya menemukan yang pertama tentang usia peminjam di perpustakaan itu mulai dari 12 sampai dengan 60 tahun. Yang kita bisa lihat tadi dari data min dan max-nya. Insight-nya, minat masyarakat dalam meminjam buku tidak terbatas usia. Perpustakaan mesti menyediakan ragam-ragam bacaan buku agar bisa memenuhi kebutuhan untuk semua umur. Kita bisa menambahkan kategori buku untuk anak-anak seperti komik, majalah, bergambar, dan lain-lainnya. Kedua, ada rata-rata jumlah denda dari peminjam yang terlambat mengembalikan sebesar 25.000. Dan insight-nya itu dengan denda rata-ratanya itu 25.000, hal itu masih terjangkau. Dan untuk menambahkan efek jera agar tidak terlambat lagi, bisa ditambahkan sanksinya seperti tidak dapat meminjam buku beberapa hari. Yang ketiga, ada rata-rata gaji pegawai pada perpustakaannya itu sebesar 6 jutaan dan minimal itu 3 jutaan. Jadi sebenarnya mayoritas atau rata-rata gaji pegawai perpustakaan itu sudah UMR Jakarta. Namun masih ada yang di bawah UMR. Hal ini perlu dilakukan evaluasi terkait dengan jumlah gajinya agar tidak menimbulkan masalah ke depannya pada karyawan. Yang keempat, ada rata-rata stok masing-masing judul buku yaitu 6 dan minimal stok ada 1 buku. Jadi stok mayoritas buku itu ada 6, namun masih terdapat judul buku yang hanya ada 1 buku saja. Hal ini bisa ditambahkan dalam segi stoknya, terlebih lagi jika buku tersebut populer atau banyak dipinjam oleh orang. Dan yang terakhir, ada rata-rata usia peminjam di perpustakaan yaitu 25 tahun. Insight-nya yaitu peminjam buku itu mayoritas diisi oleh remaja ke atas, remaja dewasa. Yang dimana perlu dipastikan dalam segi ketersediaan bukunya itu harus yang relevan dengan dioptimalkan relevan dengan para remaja, seperti novel populer, dan yang terbaru. Lanjutnya dalam analisis visualisasi, yang dari 3 chart yang telah saya bikin. Hasil analisisnya, yang pertama, para peminjam buku didominasi oleh milenial dan Gen Z. Insight-nya, optimalkan opsi peminjaman buku dengan sistem digital dan penyediaan e-book. Kedua, hanya 5% Gen Alpha yang meminjam buku. Insight-nya itu, lakukan kegiatan edukasi untuk menambahkan jumlah peminjam buku di perpustakaan pada anak-anak sekolah. Yang ketiga, favorit buku yang dipinjam itu novel. Jadi insight-nya itu selalu update stok ketersediaan novel-novel terbaru dan populer agar dapat mengundang para peminjam buku. Yang keempat itu, mayoritas peminjam berasal dari Surabaya. Insight-nya, bisa diadakan event literasi di kota Surabaya agar dapat nge-boost jumlah peminjam buku dan perpustakaan lebih banyak lagi orang-orang yang aware akan meminjam buku. Dan yang terakhir, peminjam buku ada juga yang berasal dari luar Jawa seperti Medan. Insight-nya mulai menjangkau sedikit demi sedikit di luar Pulau Jawa, terutama di kota sekitar Medan. Dan tentu saja untuk memperluas jangkauan, pengoptimalan e-book itu sangat penting, dan digitalisasi sistem peminjaman buku juga perlu dioptimalkan. Selanjutnya, tugas ke-6 itu membuat kesimpulan laporan dan rekomendasi. Jadi dari hasil analisis pada tugas ke-5, saya mengambil beberapa kesimpulan, yaitu peminjam buku di perpustakaan didominasi oleh milenial dan Gen Z, dan buku yang paling favorit itu dipinjam yaitu novel. Rekomendasinya yaitu optimalkan sistem peminjaman buku berbasis digital dan selalu update ketersediaan novel yang terbaru dan populer agar tujuannya itu lebih banyak lagi orang-orang yang meminjam buku, karena peminjam buku itu menurut data itu didominasi oleh milenial dan Gen Z yang melek akan digital. Selanjutnya ada menyusun hipotesis berdasarkan hasil analisis.
Jadi ada 3 hipotesis yang saya buat. Yang pertama itu mayoritas peminjam buku novel merupakan Gen Z. Dasar analisisnya bisa dilihat dari menggunakan horizontal bar chart dengan menentukan top 1 jumlah peminjam buku novel berdasarkan generasi. Yang kedua ada Gen Z suka terlambat dalam mengembalikan buku. Untuk dasar analisisnya bisa menggunakan stack bar chart dalam menentukan persentase keterlambatan pengembalian buku berdasarkan generasi. Dan terakhir rata-rata tagihan denda Gen Z lebih besar dari generasi lainnya. Dasar analisisnya bisa menggunakan vertical bar chart yang perbandingan rata-rata tagihan denda keterlambatan berdasarkan generasi. Jadi pembuktian pada hipotesis pertama bisa kita lihat bahwasanya Gen Z menempati posisi kedua dengan jumlah 145 orang dalam peminjaman buku novel setelah generasi milenial. Jadi bisa dikatakan yang paling banyak itu milenial, setelahnya itu baru Gen Z. Yang kedua itu pembuktiannya itu persentase keterlambatan dalam mengembalikan buku tiap generasi yang bersama. Jadi kurang lebih tidak ada perbedaan antara Gen X, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha itu dalam persentase dalam keterlambatan. Kira-kira setiap generasi itu sekitar 30% dalam hal keterlambatan pengembalian bukunya. Jadi mungkin Gen Z suka terlambat buku, mungkin itu bisa dibantah. Dan yang terakhir itu rata-rata tagihan denda keterlambatan Gen Z lebih kecil dari Gen X dan milenial. Berarti potensinya tidak terbukti karena Gen Z dengan rata-ratanya 24.000 lebih kecil daripada Gen X yang 26.000 dan milenial yang 25.000. Oke, mungkin itu saja presentasi atau jawaban dari tugas pertemuan ketiga ini. Terima kasih telah menyimaknya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.